Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab lemes banget. Kalau dikasih pantun kayaknya. Daun salam, daun suji. Yang ngasih jawab salam saya doain tahun depan naik haji. Dengerin aminnya semua. Jawab salam cuma 5 orang. Kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipotong separuh. Yang jawab salam insya Allah minimal umroh. Pertanyaannya duitnya ada apa kagak? Udah niatin aja dulu. Gampang dah, umroh sama haji mah gak ada urusannya sama duit. Alhamdulillah udah 4 kali. Baru 4 kali doang. Bukan yang sombong, bukan. Gak punya duit tapi sering baca sholawat. Jadi sholawat itu mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawatmu salawat apa saja Pak, insya Allah kita digiring oleh Allah minimal itu menuju kuburan Rasulullah SAW. Jadi perbanyak salawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus para tokoh yang tadi sudah sebagian memberikan sambutan, diantaranya adalah Pak Camat Tapos, Pak Lurah Cimpaen, Pak Lurah Cilangkap, RW 1 sampai RW 25, kemudian Ketua DKM Al-Hidayah, Ketua DKM Nurul Ukhuwah, Ketua Masjid Al-Ittihad, Ketua DKM Al-Lu'lu, Ketua DKM As-Sahabah, dan seluruh tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Nurman Hazami SAG, sama-sama kita sarjana Auah Lab. Insya Allah itu jadi bercandaan dulu sama teman. Kiai kita kebagiannya sarjana Auah Gelap gitu. Dari setelah itu diganti jadi SPD. Kemudian ada I-nya SPDI gitu ya. Sekarang yang lagi merekam SOSI, tapi bukan SOSIS, bukan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema agar kita tidak mengulur waktu dan tidak menyebar kemana-mana, sebaiknya saya bacakan dulu temanya, keberkahan dalam kebersamaan. Ini ada 2 ya temanya, dan penceramahnya juga ada 2. Tadi MC Bang Rizal sudah bilang gak boleh lebih dari 45 menit. Berarti kalau lebih dari 45 menit hitungannya lembur. Nah, saya nggak kalah sama MC Pak. Nah, MC itu merintah siapa aja loh Pak. Ustadz aja diperintah. Kagak songong sih, kagak sebetulnya. Emang harus begitu, tegas gitu ya. Baik, saya berhadap, mohon maaf Bapak Ibu, yang ibu-ibu sebelah sana, kemudian bapak-bapak, kalau saya berbalik-balik arah, mohon maaf ya, agar kebagian semuanya, biar ibu-ibu juga bisa ngelihat ustadz yang paling ganteng. Kata bininya, Bu, ya Allah, lemes banget. Bu, Al-Quran menyebutkan tentang keberkahan itu sebetulnya kita bisa meraih Pak. Di antaranya nanti Bapak Ibu buka surah Maryam, surah 19 ayat 31 dan 32, lembar sebelah kiri baris ke-7 dari atas. Udah kayak Adi Hidayat ya, beda dikit doang. Berapa? Kalau Adi Hidayat 30 juz, kalau ini juz 30, beda-beda dikit kan, yang penting ada 30 nya gitu Kiai ya. Nah, jangan kalah.
namanya juga beda dikit, sono adi sini ade. Nah, kalau sama Kiai Nurman agak jauhan dikit. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Lihat bener gak ayatnya, ayat 31 sama 32? Kalau kagak bener berarti pindah ayatnya, bukan gua yang salah. Ngeles aja dulu kayak Bang Rijal dari tadi. Maaf Bang Rijal, emang saya mau suka begini. Makanya kata teman-teman saya, lu mah kagak bakalan tua, namanya juga adek. Alhamdulillah saya dikasih nama sama orang tua berkah Pak. Sampai kapanpun ketemu sama teman lama, dibilangnya ini ustadz paling muda katanya, padahal udah ubanan juga. Nah, namanya adek kagak jadi kakak. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah. Cara agar kita menjadi berkah, yang pertama jangan lupa sholat. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Ada dua hal yang harus kita lakukan selama hidup, karena kalau sudah mati kagak wajib lagi tuh yang dua. Mana ada orang kalau udah mati wajib sholat? Pak, kalau sudah mati wajib sholat apa disolatin? Makanya teman saya selalu bilang, Bapak Ibu masuk masjid itu, terutama bapak-bapak, ada dua cara masuk masjid itu. Yang pertama datang sendiri, yang kedua dianterin orang. Mau pilih yang mana? Pak, mau pilih yang mana? Nah, kalau datang sendiri mah insya Allah kapan saja. Tapi kalau sudah dianterin orang, itu kendaraannya paling mewah Pak. Kagak ada yang dijual tuh. Ada BMW juga yang parkir di parkiran, yang parkir di garasi, kagak ada yang nganterin kita kalau sudah mati. Betul. Ayo, sini yang paling kaya, hitung apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan, banyakan mana? Ada banyakan yang didapetin, yang dimakan mah biasa aja kali. Sekaya apapun makan sama aja. Bedanya beda tipis doang. Kalau orang kaya mau makan apa aja juga ada duitnya. Tapi kalau orang kagak punya duit, ya mau nyari apa-apa kagak ada juga. Coba dilihat orang kaya yang menumpuk hartanya, ada giliran mati mah dinikmati sama ahli warisnya. Betul. Dalam hadis qudsi Allah bilang, "Wa ma jama'tahu lil warasah." Ya Kiai. Apa yang dikumpulin tuh ahli waris yang bakal nikmatin. Ya, Bu, biasa dibentak sama lakinya, diomongin pelan kagak nyambung. Bu, ibu punya gelang kagak? Yang biasanya suka pakai kondangan, orang mau pakai gelang belah kiri di belah kanan biar manggil-manggil orang biar kelihatan. Bu, sini Bu, biar padahal mah nontonin gelang. Tuh gelang kalau ibu mati dipakai kawin lagi sama suaminya. Bener kagak? Sekarang suaminya mobilnya ada Alphard, ada BMW, ada Mercy di garasinya. Dan giliran mati mah dipakai sama lakinya, bininya. Makanya kagak usah sombong. Bu, ibu, astagfirullah. Kalau dekat gue lempar juga nih. Pakai pisang lebihnya. Ibu-ibu memang biasa senang sama pisang. Bu, ayolah sholat kerjain. Dan cuma sholat tuh yang bakal nuntun kita. Hari ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kagak sholat apa artinya? Gak ada yang bakal diperiksa sama Allah. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Gak ada amalan yang dilirik sama Allah kalau tidak ada sholatnya. Karena pertama kali yang diperiksa oleh Allah sholatnya. Gak usah khawatir, saya belum bisa Ustadz sholatnya. Udahlah, sholat kerjakan sesuai dengan syariah. Yang namanya husuk mah semua orang juga belum bisa husuk.
sekelas kita Pak, apalagi pegawainya pegawai negeri misalkan, atau yang gajiannya biasa di akhir bulan, pertengahan bulan sholatnya ngaco melulu, bukan Allahu Akbar, bunyinya sih akbar tapi ujungnya bray, Allahu Akbar. Nah, bukan akbar tapi akbray, kelihatan semua tuh, kelihatan semua apanya, kebutuhannya. Sholat kadang bingung sendiri, ini rakaat keberapa ya, untung kagak jadi imam. Bu, sholat. Nih hati-hati nih, habis memperingati Maulid Nabi dicek sholat subuhnya, jangan-jangan kesiangan. Apa artinya memperingati Maulid Nabi kalau sholatnya ditinggalin? Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi itu tidak wajib, tidak sama sekali, tidak wajib. Cuma memperingati hari lahir Rasulullah itu ada keistimewaannya. Bahkan dulu pada saat lahir Nabi Muhammad yang bernama pamannya Abdul Uzza, yang sering disebut dalam Al-Quran disebut Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Temannya Abu Jahal sama Abu Gosok. Kalau di Indonesia ada Abu Janda, temennya kayaknya tuh. Udah kagak usah ngomongin yang lain, nanti nyerempet. Kalau saya kalau kagak direm, bablas terus ntar. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Uzza pada saat Nabi Muhammad lahir malam Senin, itu dia memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini dimerdekakan untuk membantu menyusui Nabi Muhammad SAW, karena dia tahu Muhammad lahirnya yatim, kagak punya bapak, alias Abdullah ibnul Muttalib, yang ponakan Abdul Uzza. Kan Abdul Uzza itu kakaknya Abdullah. Dalam kitab Ibnu Hisham, mohon maaf ya Kiai, bukan berarti sombong nyebutin kitab, bukan, tadi disebutin pesantren ini pesantren, saya mah cuma ngelewatin doang, kagak pernah pesantren, ngelewatin doang Pak Camat, Pak Lurah. Kalau disebut dibilang ntar pernah membimbing, takutnya gede kepala. Coba Abdul Uzza yang dikenal dengan nama Abu Thalib, karena seneng lahirnya Nabi Muhammad memerdekakan Suwaibah untuk membantu menyusui Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim mengatakan diringankan siksanya dalam kubur setiap hari Senin. Bagaimana kita hari ini? Bu, yang jawab 3 orang, males banget, belum pada makan ya, ngarepin berkat. La ilaha illallah. Saya aja dari Priuk jauh-jauh dari Cilincing ke sini, enggak, saya enggak ngarepin, enggak, beneran, cuma yang ngerti aja lah. Biasanya Ustadz kalau pulang nih sama Kiai ini nanti, biasanya kalau Ustadz itu dapat berkah sama berkat. Kalau berkah kita dapat, kalau berkat bagiannya Kiai. Biasanya Bang, biasanya kalau kagak biasa ya dibiasain dong. Masa gue jauh-jauh dari sono kagak dibekelin? Enggak, saya mah orangnya ikhlas Kiai, beneran. Ikhlas bener. Datang dari sono jauh-jauh ya, kok kan pakai bensin. Kira-kira aja ya. Maaf, mana Pak Ketua? Maaf Bang. Saya mah suka bercanda, beneran. Enggak usah dimasukin hati ya. Masukin amplop aja. Kena lu. Nyesel gua ngundang Ustadz Ade katanya. Enggak apa-apa, tenang aja. Salat yang pertama. Salat ini merupakan amal ibadah kita yang menentukan diterima atau tidaknya semua amal-amal yang lain. Bahkan kata Nabi Isa, itulah yang membuat aku diberkahi sama Allah. Surah Maryam ayat surah 19 ayat 31 itu yang ngomong itu Nabi Isa, Pak. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dimanapun aku berada aku diberkahi. Wa awsani bis shalah, dan Allah berwasiat kepadaku untuk salat 5 waktu. Bukan bermaksud ingin mengutak-ngatik agama, tapi Nabi Isa agamanya Islam, karena Nabi Isa salat. Di agama apa yang ada salat? Halo? Jadi kalau ada orang Islam kagak salat berarti bukan orang Islam, tuh Islam namanya. Ayo,
Bu, nih dicek nanti nih bapak-bapak, Pak. Kalau kita sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ittihad, di Masjid Al-Lu'lu, cek anak bininya sholat subuh apa kagak. Halo? Halo? Pada diem aja, takut tersinggung. Jangan-jangan ada yang tersinggung. Pulang dari masjid, anak bininya masih tidur aja. Kasihan Pak Ustadz. Kagak ada kasihan, justru kalau kita tidak membangunkan anak bini kita, tidak kita suruh sholat, tidak kita perintahkan sholat, kita kagak sayang sama anak bini, Pak. Urusan dunia kita bisa hitung-hitungan kalau urusan dunia mah. Bahkan urusan dunia itu yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Darul imtijaz wal akhiratu darut tamyiz. Beda tuh nanti di akhirat, Pak. Kalau di dunia itu sama bercampur baur, laki sama perempuan, siang sama malam. Itu memang merupakan takdir Allah yang diberikan kepada kehidupan manusia. Cuma Allah ngingetin sama kita, dunia ini bukan tempat tinggal kita, Pak. Bukan. Mau ngapain kita sholat, Pak? La ilaha illallah, pantesan bininya pada pelan banget jawabnya. Bapak-bapaknya aja jawabnya pelan bener. Ngantuk, Pak? Ngantuk? Hah? Itu jawabnya pelan bener. Lagi direkam gitu ya. Ustadz paling lucu. Emang gua kata topeng monyet, bilang Ustadz lucu. Biasa aja, keles. Mau dipakai lagi syukur, kagak dipakai ya. Kebangetan. Bukan saya Bang yang ngomong tuh, Bapak tuh paling ujung. Ayo, yang pertama sholat agar hidup kita diberkahi. Yang pertama sholat, yang kedua apa? Zakat bagi yang mampu. Nah, dalam kategori zakat ini ada yang paling kecil yang bisa kita lakukan adalah sedekah atau infak. Jadi kalau hidup kita pengen berkah, yang pertama sholat berapa waktu Pak di sini, Pak? Bu, 5. Masih sama. Kalau di Cilincing ada yang 3. Duhur, asar, maghrib, isya sama subuh kelewat dulu. Sholat 5 waktu itu akan membawa berkah. Dan yang kedua, berzakat bagi yang mampu, yang tidak mampu bersedekah atau infak. Dalam kategori infak dan sedekah itu beda, Pak. Kalau infak harus pakai harta, kalau sedekah bisa pakai perbuatan. Dalam hadis Rasulullah, imatatukal hajar fi tariq laka shadaqatun. Imatatukal hajar wasyau fi tariq laka shadaqatun. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Yang namanya sedekah mah bisa pakai perbuatan, Pak. Senyum aja bisa disebut sedekah. Tapi jangan salah narok. Senyum di kotak amal. Kotak amal lewat senyum. Kata Pak Ustadz Ade, senyum itu sedekah. Kotak amalmu bukan sedekah, coy. Itu namanya infak. Da infak mah kudu pakai duit. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infak itu dari harta, maka disebut nafkah. Ya, Pak. Bu, Ibu, infak itu kata Quran surah kedua ayat 215, lembar sebelah kanan baris ketiga dari bawah. Cek aja, takut pindah. Salah saya, bukan pindah. Itu mah kuda-kuda aja gua. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Kok kagak ada yang bilang Allah sih? Ih, kebangetan orang anik mah begitu ya. Udah ditegur dulu. Apa memang saking merdunya suaranya? Hah? Saya juara, Pak. Sekelurahan. Cuma kebetulan pesertanya 3 doang, yang 2 meriang. Kata juri, udah lu aja yang jadi juara. Alhamdulillah sudah sempat belajar tahsin sama juri internasional namanya Kiai Munawir Haris. Pernah belajar qiraat asyraf, pernah doang. Ya ilmu apa aja lah kalau yang bermanfaat pelajari, Pak, agar kita tidak mudah menyalahkan orang. Dan nyalain mah gampang, Pak. Ya.
Seperti halnya kita ngancurin rumah sama ngebangun rumah. Nggak semua orang bisa bangun rumah. Ya, ukhuwah ini menyatukan umat dalam peringatan Maulid ini termasuk ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. Kita boleh berbeda, kepalanya boleh berbeda, badannya boleh berbeda, mukanya boleh beda, tapi agamanya cukup satu. Sesama muslim harus saling menghargai. Beda kaifiah dalam beribadah itu udah biasa. Di zaman Rasulullah saja sudah terjadi Pak yang namanya perbedaan pendapat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu pernah berbeda manakala ada seorang sahabat bernadar. Kata seorang sahabat ini, karena saking keselnya sama bininya, biasanya kalau laki-laki itu ngegerutu di belakang, kalau perempuan mah di depan mata, ngoceh, ngomel, itu namanya perempuan begitu. Ya kalau perempuan kan emang bawel, cerewet. Coba deh, kalau bapak-bapak ngomong melulu, apa kata ibu-ibu? Mulutnya kayak perempuan. Berarti kan perempuan ngakuin ya? Ya bu? Bu? Iya katanya ngaku. Bapak ibu ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sholat, yang kedua infak. Nah infak ini Al-Quran mengarahkan kepada kita. Kepada siapa infak terbaik? Ternyata bukan sama orang dulu, sama ibu bapak dulu. Bu, ibu, ntar dulu lihat jam. Pokoknya lewat 5 menit hitung tuh. Ustadz tuh lemburnya per menit Pak. Pak Lurah, iya. Kalau Pak Lurah mah per jam, kalau karyawan per jam kan. Ustadz mah per menit. Asal sanggup aja loh. Enggak, bercanda bang, bercanda. Bukan situ yang ngeluarin duit kan, bukan? Bukan. Pembawa acara emang yang paling berkuasa kalau acara pembawa acara. Namanya juga pembawa acara. Jangan tersinggung bang ya. Halo, tos dulu lah. Tenang aja. Yang kedua infak. Infak itu kepada siapa? Al-Quran mengajarkan 215 Al-Baqarah. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum falil walidain. Jangan salah Pak, kita kadang baik sama orang, sama ibu bapak pelit banget. Posisinya salah tuh. Dan yang lebih lumrah di kalangan masyarakat, pelit itu sama mertua. Padahal mertua itu sama saja statusnya seperti ibu bapak. Dalam mazhab Syafi'i itu jadi mahram Pak. Mertua itu nggak batal wudu bersentuhan dengan menantunya. Kenapa? Karena sudah menjadi mahram. Samakan, kagak boleh dibeda-bedain. Ini kalau di Cilincing sana Pak, ibu-ibu kalau datang mertuanya, ini sihir datang lagi nih katanya. Nenek sihir lakinya lu kekepin. Sebagai tanda terima kasih kita kepada orang tuanya. Dan kita ini hari ini bapak-bapak juga begitu Pak. Kenapa kita harus menghormati mertua kita? Itu bini kita yang bikin cakep siapa? Emang situ ngerusakin situ mah. Yang dulu perempuan cakep, kulitnya masih kenceng, sekarang udah pada kendor. Yang rusakin siapa? Situ. Makanya mikir. Ibu-ibu juga sama. Lakinya dulu ganteng banget, sekarang jantungan. Makanya banyakkan janda. Artinya laki-laki mati duluan. Yang bikin susah emang lu. Diketawa. Ngerasa ya. Berarti kagak kesinggung itu. Dablek bener berarti. Bu, mertua kagak boleh dibedain. Ibu mertua, bapak mertua itu sama statusnya. Sama. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Kagak boleh tuh. Orang yang sudah dinikahi sama orang tua, dinikahi sama mereka kagak boleh karena mahram. Kalau ipar masih boleh. Ada tuh naik ranjang. Naik ranjang apa turun ranjang? Kalau saya mah naik ranjang Pak. Turun ranjang melulu rugi lah. Ya. Adeknya mati yang dikawinin, kakaknya belum kawin, begitu mati dikawinin kakaknya boleh. Makanya di dalam hadis Rasulullah, alhamu huwal maut. Ipar adalah maut. Ada sinetronnya ya Pak. Tinggalan zaman loh. Gua aja tahu. Makanya pulsanya diisi terus. Bu, ntar dulu lihat jam dulu.
Kenapa sih protes orang jam-jam gua liatin, kenapa ya? Biasa aja, keles. Yang pertama, ini udah ada isyarat nih, mic-nya udah mulai mati-matian. Jangan sinis dong ah. Masih lama. Masih. Lanjut. Terus. Jadi tukang parkir lu lama-lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak yang pertama, kedua orang tua plus mertua. Sekali lagi, orang tua dan orang tua mertua dengan orang tua itu sama, semua kagak boleh dibedain. Dan saya punya cara, dan ini sudah jitu Kiai. Jadi gini, kalau bapak ibu mau memberi sesuatu kepada mertua, kita yang ngasih Pak, biar ada komunikasi. Kalau kita mau ngasih sama orang tua kita, bini kita yang suruh ngasih, komunikasi. Jadi ada saling ruhama ubainahum, itu terjalin manakala kita memakai sesuatu hormat menghormati dan saling mendekatkan di antara kita. Menantu dengan mertua itu mestinya saling menghormati dan saling menghargai. Nih bagi remaja-remaja nih yang belum pada, saya doain mudah-mudahan pulang dari sini dapat jodoh. Ternyata jomblo semua. Kenceng banget. Ibu-ibu saya doain mudah-mudahan pulang dari sini dapat. Gak mau lah dia mah. Yang gadis-gadis tadi, yang putranya Bang Rijal tadi, putrinya Bang Rijal tadi satu. Ya, sayang anak saya perempuan juga Bang. Oh, laki-laki bisa didaftarin ya. Wabil walidain, yang kedua kepada siapa infak? Wal akrobin, kerabat terdekat. Ini mama saudara pelit banget lu. Orang sono, orang Priuk, orang sini mah kagak beda. Orang asalnya dari sini dibawa ke sono. Tadi ketemu sama Pak Nur Hadi saya. Pak Hadi Nur tadi tuh. Temen ternyata deketan. Sama saudara-saudaranya kenal banget. Memang dunia ini sempit banget ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal aqrabin, setelah ibu bapak kerabat terdekat. Siapa kerabat terdekat? Adik, kakak, sepupu, ponaan. Jangan nama orang dulu. Ini mah kadang ada peribahasa kita, orang lain jadi saudara, saudara jadi orang lain. Itu konsep dari mana? Justru hidup kita yang namanya saudara kagak ada bekasnya. Emang ada bekas saudara? Bekas anak ada, bekas ibu ada. Kalau bekas mertua ada, bekas ipar ada. Ada bekas orang tua, bekas saudara mah kagak ada. Biar sejelek-jeleknya apapun saudara, ya tetap saudara. Ayolah, kalau mau bantu, mau bersedekah, mau berinfak sama saudara dulu. Yang ketiga, baru wal yatama. Tuh, anak yatim nomor 3 Pak. Saya kecil-kecilan punya yayasan. Jadi Pak, emang hebatnya pengaruh anak yatim. Kalau kita ngajuin proposal, kalau atas nama anak yatim gampang banget Pak. Apa kata mereka? Doa anak yatim dikabulin. Tolong dipikir berulang-ulang. Bukan berarti mengecilkan anak yatim. Doa ibu bapamu yang dikabulkan. Lebih banyak dikabulkan doa ibu bapa daripada anak yatim. Bukan mengecilkan. Saya juga punya kok. Saya punya anak yatim, alhamdulillah 23 orang. Bini mah 1. Itu mah anaknya. Gue ngomong begini karena ada bini Pak. Ada bini mah ntar gue diserampang juga. Bini 1 alhamdulillah. Anak 3. Rencananya sih enggak Pak. Jangan suka jadi provokator Pak. Emang Ustadz biasanya begitu. 1 doang. 1 di Depok, 1 di Bekasi, 1 di Priuk. Kepengenan, tapi kemampuan kagak ada. Nih tanya sama bapak-bapak, pengen kagak? Yang jawab pengen, bininya kagak ada di sini. Ibu-ibu paling sebel katanya kalau Ustadz ngebahas tentang poligami. Ya Bu? Ya beneran. Ketahuan Pak, dicatat Pak. Wal yatama wal masakin. Nomor 4 baru orang miskin. Wa bani sabil yang kelima. Dahulukan ibu bapak, ibu mertua, bapak mertua, saudara terdekat, baru anak yatim. Sebenarnya Kiai, saya juga yatim, malah yatim piatu. Ibu saya sudah nggak ada, usia tahun kemarin wafatnya di usia 93 tahun. Ayah saya sudah 27 tahun yang lalu.
Yatim itu adalah mereka-mereka yang ditinggalkan oleh ayahnya masih di bawah akil balik. Itu kalau kayak kita udah bangkotan begini, bangkotan apa bangkotan? Udah tua bangka. Kita mah bukan tua Bangka, kayak tua Jakarta. Iya, di sini tua Depok. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama sholat, yang kedua infak atau zakat. Yang ketiga apa? Wa barram biwalidati. Kalau hidup mau berkah, berbuat baik kepada ibu bapak. Pak, dalam Al-Quran ada yang disebut ayat muqaronah, bukan korona, bukan muqaronah. Ayat muqaronah itu salah satunya di dalam surah An-Nisa, kemudian di dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah nyamain, Pak, menyamaratakan antara wajibnya beribadah menyembah Allah dan berbuat baik kepada ibu bapak. Jangan lupa orang tua kita ada dua, ibu. Ini mah kadang-kadang kita kaum laki-laki iri bener saya, Pak, beneran. Tanggal 22 Desember itu kan ada hari ibu, Pak. Besok-besok gue bikin tanggal 21-nya hari bapak. Ngeselin bener. Udah begitu ibu-ibu seneng banget dikasih kado sehari doang, padahal 364 harinya dibikin kesel tuh sama anaknya. Kalau bagi saya mah nggak ada respect-respectnya peringatan hari ibu itu. Tidak ada hari ibu, yang ada setiap hari ibu tuh mesti ada di otak kita. Ini mah tanggal 22 Desember doang ngasih kado, kadonya aja harganya 50.000. Lu ngeselin sama orang tua tiap hari, ngaku aja. Iya kagak? Hah? Elah, sok soleh. Bu, ibu, udahan gue nih 10 menit lagi, Bang. Insya Allah saya mau on time, beneran. Kasihan sama panitia ya, on time. Tadi jam 9.15 ya, berarti selesainya jam 10 ya. Manakala lebih dari 1 menit, Anda tanggung sendiri. Lemburan. Wa barram biwalidati, berbuat baik kepada. Kenapa kalimatnya biwalidati? Karena Nabi Isa kagak punya bapak. Bukan berarti hanya berbuat baik sama ibu. Dan ibunya Nabi Isa bernama Maryam itu dikategorikan salah satu dari 4 perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Nurul Absor, Pak, Nurul Absor itu ada 4 wanita yang dianggap paling mulia, dan salah satunya nanti kata dalam kitab tersebut disebutkan salah satunya adalah Asyah bintu Mazahim dan juga Maryam ibnatu Imran, nanti di sorga dinikahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, Pak. Peristiwa-peristiwa yang seperti ini, wa barram biwalidati, itu bahwa kita betul-betul wajib memuliakan dan berbuat baik kepada ibu bapak. Bahkan dalam Al-Quran tidak boleh berkata lebih tinggi suara kita daripada suara ibu. Suara bapak juga sebetulnya. Kita kadang-kadang yang digedein, yang dimuliain ibu melulu. Giliran bapaknya padahal lu kagak bisa hidup tanpa bapak. Ya kan? Coba lihat anak yatim, mohon maaf. Anak yatim itu kenapa sih banyakan yang nakal? Karena kekurangan kasih sayang seorang ayah. Walaupun sebenarnya dalam kenyataan hidup anak lebih bisa diarahkan ketika ditinggal bapaknya ketimbang ditinggal ibunya. Ya, Pak. Kenapa? Biasanya kan kalau perempuan biasanya lebih banyak bertahan, kayak ya. Kagak kawin lagi, giliran bapak-bapak belum 40 hari aja udah kawin lagi, kegatelan. Kagak ada salahnya. Emang ada salah? Bu, kata ibu-ibu dasar laki-laki gatel katanya. Bininya aja belum kering kuburannya udah kawin lagi. Emang salah? Kagak ada yang salah, karena laki-laki nggak punya iddah. Menangan laki-laki dong. Terserah ibu dah, protes sama yang bikin aja sana protes. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Sesungguhnya Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki itu. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab laki-laki.
Dalam keluarga mana ada ibu bertanggung jawab sama suaminya? Nggak ada. Yang ada suami bertanggung jawab sama istri dan anak-anaknya. Enak jadi perempuan mah. Bu, suaminya maksiat, ibu kagak kebagian dosanya. Tapi kalau maksiat istri, suami kebagian. Begitu juga dalam ketaatannya. Bu, suaminya soleh apa kagak? Kalau kagak soleh ganti namanya jadi soleh. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yang keempat, nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Kalau hidup kita pengen diberkahi, jangan sombong. Tadi itu saya lihat running tag di Masjid Al-Ittihadiyah. Al-Ittihad ya. Al-Ittihad. Itu dari running tagnya ada hadis Rasulullah SAW. Barang siapa orang yang terdapat sebiji dzarrah saja, dzarrah itu atom, Pak. Atom itu kagak kelihatan kalau kagak pakai alat. Ada sebiji dzarrah saja. Kalau orang-orang dulu itu dzarrah itu disebut biji sawi, karena pada saat itu yang bisa dilihat paling kecil biji sawi. Kalau sekarang dzarrah itu atom. Barang siapa orang yang terdapat sebiji atom dalam hatinya kesombongan, haram neraka. Sombong itu apa sih? Bukan petantang petenteng, Pak. Ada orang mah tergantung gayanya aja. Saya galak begini juga belum tentu juga di depan bini mah diketawa, seneng banget ya. Gue mah kemana takut sama bini, ngapain takut? Orang kagak ada di sini. Di rumah mah lain urusan, kan ibu bapak kagak tahu. Ya Bu, kita kan cuma sawang sinawang doang. Ngerti kagak sawang sinawang? Kita ini cuma ngelihat luarnya doang, Pak. Enak jadi ustadz mah ya, ngomong 45 menit diamplopin. Gue usah ngomongin amplop, gue mah kagak mau dikasih amplop. Ngapain gue dikasih aja, gue robek, gue buang. Isi mah saya kagak pernah ambil, bini saya ngambil. Nggak percaya, ngapain amplop di warung juga banyak. Bercanda Bang, bercanda, jangan dimasukin hati. Bapak-bapak yang ngomong, bukan saya. Ayo, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jangan jadi orang sombong, Pak. Jadi orang sombong itu kelihatannya hebat, padahal sebetulnya lemah. Orang sombong itu nanti kagak kebagian. Jangankan masuk surga, wangi surga aja kagak bakalan kebagian. Sementara wangi surga dalam hadis sahih itu perjalanan 700 tahun udah kecium, Pak. Udah kecium wanginya surga. Nah, orang sombong dan orang yang durhaka kepada ibu bapak kagak bakalan ketemu dengan wanginya, boro-boro mau masuk. Hati-hati, tata hidup kita, jangan sampai merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Hati-hati itu, karena setan dilaknat oleh Allah karena gara-gara satu, apa? Sombong. Dan orang sombong itu di mana-mana kagak berkah hidupnya, Pak. Yang merendah diri bukan merendahkan diri, Pak, bukan. Merendah diri bukan merendahkan harga diri, bukan. Menjilat kalau bahasa sekarang, bukan. Merendah diri itu sesuai dengan aturan. Tawaddu, tahu tawaddu? Pakai ain, ta wau dod ain, tawaddu, bukan tawadu. Kalau tawadu tahu warna duit. Ibu-ibu itu mah lihat duit jatuh, udah ngomongnya hebat bener, rezeki anak soleh. Punya orang rezeki anak soleh dari mana kalau nemu duit? Bapak-bapak begitu tuh, jelincing. Contohnya dari sini. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Enggak boleh sombong, Pak. Apa lagian juga apa yang kita sombongin? Kita kagak bisa ngapa-ngapain kok. Emang bisa apa kita? Gerakin jari satu aja kagak bisa kita. Coba lihat. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, 3 menit lagi, Bang. Tenang aja, Bang. Pokoknya nanti kalau udah jam 10 antum ngedip-ngedip, gak berhenti-berhenti ya, sampai aneh berhenti. Hadis Rasul menawarkan kepada kita, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini tolong diingat nih di akhir percakapan saya yang terakhir di malam ini. Tolong diingat hadis Rasulullah riwayat Imam Baihaqi ya, Kiai ya. Beliau lebih hafal hadis mah, kalau saya mah cuma ya 1-2 doang. Ya, beliau mah insya Allah Bukhari Muslim di luar kepala. Artinya di bukunya sama saya. Al-Quran saya di luar kepala, Pak.
Kalau Adi Hidayat dalam kepalanya, kalau saya mah di luar kepala. Jangankan Quran, Yasin aja kadang-kadang ketinggalan. Iya, kalau yang bacanya hilang 2 halaman Kiai, yang di belakang kagak ada yang ngingetin, nungguin aja. Wih, husu bener nih yang baca Yasin, padahal mah 2 lembar hilang. Yasin kan begitu Pak. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat 36 ayat 12, lembar sebelah kiri baris kedua dari bawah. Cek aja. Kali ini gue bener, itu orang tadi gue liatin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mau hidup dimanapun kita dikontrol sama Allah Pak. Bapak-bapak nih niat dari rumah ke sini, datang langkahnya dicatat Pak. Malaikat yang tukang catatnya ada 2, Raqib, Atid. Yang bagus langkah bapak dari rumah ke sini mau thalabul ilmi, mau menghadiri maulid Nabi, insya Allah dicatat kebaikan. Pulangnya nyolong sendal orang, dicatat juga sama malaikat Raqib. Kiai kemarin Jumat saya di daerah Marunda, mana sendal bagus lagi. Jumatannya di atas, naruh sendal di bawah. Saya mah percaya aja, masa orang mau ke masjid mau nyolong sendal, ternyata salah prasangkaan saya. Begitu turun, kata pengurus masjid, kenapa Kiai? Enggak, itu yang saya injek kagak ada. Pengurusnya kagak peka Pak. Apaan? Sendal hilang. Ya Allah ya Robbi, Kiai udah biarin aja, ya biarin aja lah. Kalau 2 mah hilangnya kagak nyesek, yang nyesek tuh hilang sebelah. Ya, udahlah biarin aja lah. Kita kelakuan kemanapun dicatat Pak. Makanya kata Nabi, hidup sesuka hati terserah, tapi kau pasti mati. Dan hidup kalau ingat mati mah kagak sombong kita Pak. Coba orang mati bisa ngapain Pak? Pak Lurah, bukan ngedoain Pak Lurah mati, bukan. Insya Allah nanti bakal ngundang saya nih Pak Lurah. Insya Allah tahun depan jadi camat. Yo, aminnya dikit Pak. Wah, rakyatnya kagak kompak. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. 1 menit lagi. Hidup sesuka hati tapi kita ingat bakal mati. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramal sesuka hati karena amal pasti dibalas sesuai dengan perbuatan kita, gak bakalan ketuker. Dan hidup kagak perlu berharap orang seneng semua sama kita, gak perlu. Bahkan orang pengen seneng sama kita semua kagak perlu, karena setiap manusia diciptakan oleh Allah. Fa inna likulli ahadin mubghidun wa muhibbun. Itu bukan hadis, qaul ulama. Kata seorang ulama sufi, setiap manusia yang lahir itu diciptakan oleh Allah, ada yang mencintai, ada yang membenci. Ibu pindah dari kompleks sini, dari klaster sini, pindah kemana tadi? Kemana dah pokoknya dah. Di sini di Onyx ini ketemu sama tetangganya julid banget. Tahu julid Bu? Kagak modern loh. Yang jawab julid cuma 3 orang. Julid banget nih tetangga. Kata ibu, gue mau pindah. Dah pindah kemanapun pasti ketemu dengan orang yang sama, cuma beda muka doang. Hidup mah di mana-mana sama Pak. Mau di Priuk kayak, mau di Bekasi kayak, mau di Depok kayak, mau di Cimanggis kayak, semua pasti ketemu. Yang jelas kita sadar bahwa perbuatan itu balik sama kita. Yang terakhir, gak apa-apa, dari tadi juga lewat 5 menit maka gak apa-apa katanya. Tapi menurut saya sih harus dihitung. Yang terakhir Bang, yang terakhir. Oke, yang terakhir apa kata Nabi? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai apa saja, tapi ingat yang kau cintai pasti terpisah dari kehidupanmu. Kita mau cinta apa aja emang selamanya Pak? Agak ada. Bahkan mencintai diri sendiri saja lama kelamaan kan hilang Pak. Kekuatan yang dulu kita banggakan, ketampanan. Kalau tampan ngelihatnya ke sini. Nah, kalau jelek kesonolah. Ketampanan, kecantikan, semua dibatasi. Emang apa yang bakal abadi? Harta yang dulu kita banggakan nggak ada kok. Jangankan sudah mati, masih hidup jadi kasih cobaan sama Allah, penyakit. Kagak ada gunanya tuh harta. Ya Pak Lurah, kagak ada gunanya.
Ayo ciptakan sesuatu yang menguntungkan kita. Ini saja dulu, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Semoga pertemuan kita membawa berkah dan insya Allah persaudaraan kita semakin erat dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya Ade Abdul Nasir, mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah minggu depan saya mau ke Singapura. Dari Singapura insya Allah ke Brunei Darussalam. Dari Brunei Darussalam ke Malaysia. Dari Malaysia baru pulang ke Indonesia. Tapi masih nunggu undangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.